Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Salsabila Rahma. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Sultan Saipudin Jambi. Kali ini Ibu akan mengaku mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang Pinophrogista. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bakteri. Kita sudah membahas struktur, reproduksi, dan juga peranan dari bakteri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas Pinophrogista. Kita akan membahas yang pertama ada pengertian dari Pinophrogista, yang kedua macam-macam dari Pinophrogista itu ada protista milik hewan, protista milik tumbuhan, dan juga protista milik jamur. Yang ketiga itu ada peranan protista dalam kehidupan. Maka dari itu, mari kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pinophrogista. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bakteri. Kita membahas ciri-ciri, macam-macam, dan juga peranan dari bakteri. Kali ini kita akan membahas tentang Pinophrogista. Apa sih Pinophrogista itu? Nah, maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Jadi apa itu protista? Jadi kita akan membagi 3 materi di sini. Yang pertama ada pengertian dan ciri, kedua ada macam-macam protista, dan yang ketiga ada peranan dari protista. Kita ke materi pertama itu pengertian. Jadi apa sih itu protista? Jadi protista itu adalah kelompok makhluk hidup yang mempunyai dinding sel atau eukariotik, tetapi ia tidak termasuk ke dalam kingdom hewan atau animalia, tumbuhan atau plantae, maupun jamur atau fungi. Jadi secara sederhana protista ini tidak termasuk dalam kingdom tersebut, tetapi memiliki kemiripan dengan kingdom tersebut. Makhluk hidup ini merupakan eukariot yang paling sederhana, tetapi jauh lebih kompleks dalam hal struktur, fungsi, tingkah laku, dan ekologinya dibandingkan dengan bakteri. Pinophrogista ini sering dikatakan makhluk hidup yang mempunyai bentuk campuran. Protista ini mempunyai ciri yaitu yang pertama ada umumnya uniseluler, hidupnya di perairan dan bersifat eukariotik. Lalu sel dan jaringannya itu belum terdiferensiasi, dan reproduksinya itu ada secara seksual dan aseksual. Selanjutnya ada macam-macam dari protista. Protista ini ada 3 macam, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada protista mirip tumbuhan yang biasa disebut dengan alga, lalu protista mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa. Yang terakhir ada protista mirip jamur. Yang pertama kita akan membahas protista mirip tumbuhan atau yang biasa disebut dengan alga. Selanjutnya kita akan membahas divisi dari protista mirip tumbuhan. Yang pertama itu ada Euglonovita. Euglonovita ini kebanyakan dari euglonoid yang bersifat autotrof, walaupun sebagian kecil ada juga yang bersifat heterotrof. Ciri paling menonjol dari jenis yang ini adalah tubuhnya yang uniseluler atau bersel tunggal, lalu berwarna hijau terang dan sangat indah. Salah satu contoh spesies dari Euglonovita itu adalah Euglena. Yang kedua ada Virophita. Virophita merupakan penghasil biomasa dan oksigen yang luar biasa. Ia biasanya hidup bersimbiosis dengan karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa. Virophita ini melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan cara membelah diri. Namun ada beberapa yang bersifat seksual. Lalu yang ketiga ada Chrysophyta atau alga coklat keemasan. Chrysophyta ini terdiri atas alga coklat keemasan dan diatom. Ia merupakan organisme fitoplankton yang paling banyak jumlah dan macamnya. Terdapat antara 6.000
sampai 10.000 spesies dalam divisi ini. Yang keempat ada Phaeophyta atau alga kecoklatan. Phaeophyta ini umumnya terdiri atas organisme multiseluler yang hidup di laut dan mempunyai pigmen xanthofil atau pigmen yang berwarna coklat. Reproduksi dari Phaeophyta ini ada secara seksual dan juga aseksual. Contoh dari Phaeophyta itu ada Postelsia dan juga Sargassum. Selanjutnya yang kelima ada Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta ini mempunyai pigmen berwarna merah atau phycoerythrin yang sangat banyak. Umumnya Rhodophyta ini multiseluler, namun ada juga beberapa yang uniseluler. Struktur tubuhnya menyerupai tumbuhan atau talus. Yang terakhir ada Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta ini memiliki pigmen klorofil, xanthofil, dan juga beta-karoten. Bentuk talusnya itu berbentuk benang, lembaran, dan juga bulat. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Aseksual dengan zoospora, sedangkan reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Contoh dari Chlorophyta itu ada Chlorella dan Spirogyra. Ini kita akan membahas protista mirip jamur atau fungi. Untuk protista yang menyerupai fungi, mereka mendapatkan makanan dan energi dengan cara menguraikan materi organik yang berasal dari ranting atau daun yang jatuh, partikel-partikel makanan, dan juga materi organik yang lain. Kelompok protista yang menyerupai fungi terdiri atas Myxomycotina, yaitu jamur lendir sejati, dan juga Acrasiomycotina atau jamur lendir seluler. Myxomycotina ia bertahan hidup dengan cara memakan bakteri, spora-spora jamur, serta bahan organik kecil dalam bentuk partikel yang ada di dalam tanah. Pada Acrasiomycotina, pada fase vegetatifnya itu berbentuk lendir atau plasmodium yang mirip dengan amoeba. Mereka bergerak mengelilingi makanan dan mencernanya di vakuola makanan. Pembahasan terakhir dari macam dari protista itu ada protista mirip hewan. Protista ini disebut juga protozoa, yang berarti hewan pertama. Kelompok ini merupakan makhluk hidup yang bersifat tunggal, mempunyai variasi bentuk yang kompleks, dan kebanyakan dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Protozoa ini dibagi ke dalam 5 filum. Yang pertama itu ada Mastigophora atau Flagellata. Protozoa jenis ini bergerak menggunakan flagella. Flagellata ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang menyerupai tumbuhan disebut dengan Phytoflagellata, dan juga ada yang menyerupai hewan yaitu Zooflagellata. Yang kedua dari Zoopoda atau yang biasa disebut dengan amoeba. Ia biasanya ditemukan di danau atau di kolam. Amoeba merupakan Pseudopodia atau kaki palsu yang sebenarnya merupakan perluasan dari protoplasma. Yang ketiga ada Actinopoda. Actinopoda ini mempunyai arti yaitu kaki sinar. Pemberian nama ini mengacu pada bentuk Pseudopodia runcing yang memancar dari tubuh Actinopoda ini. Yang keempat ada Apicomplexa atau sporozoa. Sporozoa ini biasanya bersifat parasitik dan hidup di dalam tubuh atau sel inang mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk membentuk spora. Sporozoa tidak memiliki alat gerak, namun ia mengandung organel kompleks yang membantunya menempel dan menyerang inang. Yang terakhir ada Ciliata. Ciliata dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang mempunyai silia hanya dengan sebagian selnya dan yang silianya tersebar rata di seluruh sel. Kebanyakan jenis dari Ciliata ini bereproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner yang melintang. Untuk reproduksi seksualnya berlangsung dengan cara konjugasi 2 sel. Kebanyakan Ciliata hidup bebas. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari protista dan juga macam-macam dari protista. Sekarang Ibu ingin bertanya, ini ada yang ingin ditanyakan tadi untuk materi sebelumnya,
tidak ada, mari kita lanjut ke peranan protista dalam kehidupan. Jadi ada dua peranan protista dalam kehidupan. Yang pertama itu peranan menguntungkan, yang kedua itu ada peranan merugikan. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video berikut ini penjelasan. Selanjutnya, kita ke peranan dari protista. Protista mempunyai dua peranan, ada yang menguntungkan dan merugikan. Untuk peranan menguntungkan dari protista, yang pertama itu ada Enta Moeba coli. Ia merupakan jenis protozoa yang hidup di dalam usus besar manusia, yang mana ia membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan mensintesis vitamin A. Menguntungkan lain dari protista itu ada ganggang atau alga yang memberikan kontribusi baik dalam penyediaan energi jaring-jaring makanan maupun dalam bidang industri. Pada ekosistem perairan, alga bertindak sebagai fitoplankton yang dapat menghasilkan energi bagi organisme heterotrof karena kemampuannya yang melakukan fotosintesis, sehingga memberi pasokan oksigen yang banyak untuk. Jadi sebagian besar protista itu dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, yang mana itu sangat membantu kehidupan manusia. Setelah kita membahas pro dari protista, maka saatnya kita membahas yang kontra dari protista. Protista ini juga ada yang bersifat merugikan. Kebanyakan itu bersifat parasit. Contohnya itu ada Enta Moeba gingivalis yang merupakan protozoa yang menyebabkan kerusakan gigi dan gusi. Lalu ada juga Enta Moeba histolytica yang menyebabkan disentri. Organisme-organisme itu kebanyakan menyebabkan penyakit pada manusia atau bersifat parasit. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya, protista itu merupakan makhluk hidup eukariot yang paling sederhana, tetapi jauh lebih kompleks dalam hal struktur, fungsi, dan tingkah laku dibandingkan dengan bakteri. Protista ini bermacam-macam, ada yang protista mirip tumbuhan, ada protista mirip hewan, dan juga ada protista mirip jamur. Protista juga mempunyai peranan bagi kehidupan manusia, ada yang pro dan ada yang kontra. Baiklah, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga Anda semua dapat mengambil ilmu bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah membahas materi tentang protista. Kita membahas pengertian, lalu macam-macam protista dan juga peranan dari protista dalam kehidupan. Nah, jadi Ibu ingin kalian membuat kesimpulan untuk materi hari ini. Nanti disimpulkan saja sedikit di kertas. Lalu tolong kerjakan latihan yang sudah Ibu beri. Nanti dikumpulkan Ibu dari penilai. Nah, maka dari itu berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua dapat menerima dan memahami materi yang sudah Ibu ajarkan. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.